Sehat kan pemirsa? Itulah doa kami untuk Anda, tapi bukan hanya sehat, harus bahagia. Dan harus kuat untuk menghadapi dinamika hidup. Senang banget bisa kembali menjumpai Anda, ini program favorit Anda. Namanya Go Healthy, cara tepat hidup sehat. 1.500 episode kami sudah lalui dan sekarang kita sudah berteman nih. Bapak Ibu pemirsa, saudara-saudaraku sudah gabung belum ya? Di Go Healthy Community. Ya, ini penting untuk bisa dipertimbangkan masuk, kemudian nanti kami akan pancarkan berbagai tips kesehatan kepada Anda dan kita akan berada dalam satu lingkungan yang sama. Bagi yang belum bergabung, silakan pindai kode bar yang muncul di layar berikut ini. Hari ini, seperti luar biasanya, kami akan bersama dengan dua orang praktisi kesehatan, Mbak Lula sama Mas Nurman. Betul. Kerjasama lo ya. Iya, bagi-bagi. Bagi-bagi. Selamat bertugas Mbak Lula, Baik. Mas Nurman, dan ini adalah Bapak Andi. Salam Suabuana Paksa. Suabuana Paksa. Senang Bapak, senior kami. Senang ketemu. Bang Coki, apa kabar Bang Coki? Sehat Pak. Sehat. Bapak gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Jadi Pak Andi terakhir melayani negeri ini dalam kepangkatan kedinasan tahun? Tahun 2022, bulan Desember terakhir. Berarti saat itu umur Bapak sudah genap 58. 58. Sekarang? Sekarang 59 jalan 60. Nah, ini dia Pak, boleh disapa terlebih dahulu keluarga Bapak dimanapun beliau ada ini, atau teman-teman sahabat Bapak, minta doa Pak supaya tetap produktif di usia sekarang. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang seluruh pemirsa. Kenalkan saya Andi Muhammad Taufik. Kebetulan bukan kebetulan lah diundang untuk menjadi narasumber di acara Go Healthy. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk bagaimana kita menjadi sehat. Pemirsa yang mau tahu sesuatu tentang Pak Andi, latar belakangnya, kehidupannya, kenal supaya sayang. Ini dia. Andi, sebagai seorang purnawirawan, ia tetap memiliki tubuh yang bugar meski usianya sudah 59 tahun. Namun, Andi mengaku di balik tubuhnya yang bugar ini, ia memiliki sejumlah masalah kesehatan, dari kolesterol hingga kadar gula darah yang tinggi. Cek kesehatan ya di situ triglycerid saya 1000 kan gitu. Kalau gula darah memang dari sejak 2017 itu selalu ada remark gula darah tinggi. Kini Andi sudah kembali sehat, terutama setelah memperbaiki pola makan dan juga rutin kontrol ke dokter. Selain itu, Andi juga rutin menggunakan teknologi laser. Triglycerid yang tadinya 1000 turun menjadi normal. Gula darah yang tadinya setiap bulan pasti berbintang, walaupun sudah minum obat, walaupun sudah mengurangi karbohidrat, tetap berbintang, kemarin tidak. Itu ceritanya Pak Andi. Jadi Ceritanya sebenarnya happy ending ya Pak ya. happy ending. Gara-gara laser. Iya. Iya. Tapi kan masih ongoing ya Pak ya. Masih ongoing, ya. Proses. Tapi tadi dari tayangan itu kami simak sebenarnya keluhan-keluhan kesehatan Bapak itu udah muncul dari kira-kira 2017. Sebetulnya 2011. Waktu itu kan saya tinggal di Biak 2 tahun. Di situ kan seafoodnya luar biasa dan saya juga kan hobinya mencari seafood, memang memancing gitu. Jadi sehingga pada saat kita singgah di pulau-pulau, itu kan daerah Bakau juga. Ya. Kepiting di dasar Laguna itu berkeliaran, kepiting kelapa itu. Dan itu kepitingnya besar-besar. Kalau saya makan sehari nggak habis. Jadi kan saya sendirian di rumah. Ini salah satu pemicu kolesterol tinggi ya Pak? Mungkin itu katanya sih ya, kalau kepiting akan menyebabkan kolesterol kan begitu. Pak, saya mau ngajak Bapak ke sebuah pengetahuan. Kita main bentar Pak. Boleh, silakan. Benar atau salah gitu. Tidak perlu atur makan jika sudah minum obat kolesterol. Benar atau salah? Saya pikir itu salah. Karena saya dari 2017 sudah minum obat kolesterol, obat gula. Tetapi ya cek labnya kan berbintang terus itu. Kita tanya praktisi kesehatan. Ya, jadi jawaban Pak Andi ini tepat. Ya Pak ya, Tepat. kolesterol ini memang seringkali dijadikan sebagai biang kerok terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Ya. Orang yang tahu bahwa yang namanya kolesterol ini kadang-kadang kan kita selalu kaitkan dengan yang namanya makanan. Padahal sebenarnya kolesterol ini disumbang paling banyak itu adalah dari tubuh kita sendiri. 70% sumber kolesterol yang berada di dalam darah kita itu di organ hati kita lah yang nanti akan memproduksinya. 30% dari mana? Dari makanan. Sedangkan obat-obatan yang kita konsumsi, yang biasanya dikonsumsi
biasanya jenisnya tuh statin gitu ya. Ya. Itu untuk menghentikan atau mengurangi produksi kolesterol dari organ hati kita. Oke lah, 70%-nya udah oke gitu. Tapi kalau makanan kita tidak kita atur, maka 30%-nya akan masih menjadi penyumbang terbesar untuk tingginya kadar kolesterol di dalam darah kita. Jadi kalau pun kita konsumsi obat kolesterol, tetap kita harus konsumsi yang namanya makanan yang sehat. Kolesterolnya harus kita batasin. Dengan keduanya kita atur, maka kolesterol kita akan normal. Pernyataan ini pemirsa, tidak perlu atur makan jika sudah minum obat kolesterol, adalah pernyataan yang salah. Pengalaman Pak ya. Betul, kalau saya karena sudah pengalaman itu. Dari 2017 diberi obat, ternyata kan harus jaga makan. Itu kalau udah sakit Pak, apa yang Bapak rasakan di tubuh? Ya itu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Waduh. Dan itu mendadak jadi hari Selasa saya cek darah masih bisa ke rumah sakit, kemudian Rabunya tidak bisa bangun dari tempat tidur, sholat pun sambil duduk, jadi kalau duduk masih bisa, tapi sulit juga untuk duduk. Di kan mana gitu. bagian yang paling sakit Pak, yang paling nyeri Pak? Di kaki, sendi-sendi kaki, tidak bisa berdiri, tidak bisa sila, tidak bisa sujud kan gitu. Berapa angka kolesterolnya? Triglycerid saya 1000. Terus kemudian kolesterol juga di atas 200 lah, 250 sekian, 270 sekian. Oh itu tinggi sih Pak. Kolesterolnya. 1000 loh, batasnya 150. 1000 itu jauh banget Iya, itu. betul. Kita ketemu yang 500 aja kita udah geleng-geleng, Pak. Ini kebayang ya orang yang tadinya aktif, bekerja, berkegiatan, tiba-tiba nggak bisa bangun dari tempat tidur gara-gara kolesterolnya tinggi. Sekarang begini Pak Andi, memang ini udah berlalu ya, tapi tolong kasih tahu sama pemirsa. Setelah pakai teknologi laser, apa yang Bapak rasakan? Ya, jadi hasil cek darah kemarin itu setelah 1000, saya kan tetap ke dokter besoknya, diberi obat lagi, rutin lah itu obatnya seperti itu. Saya berpikir hal apa lagi yang bisa saya kerjakan untuk mempercepat supaya semuanya bisa turun kan begitu. Lah, saya kan punya alat ini, kenapa nggak saya pakai? Udah ada teknologi laser sebenarnya? Saya beli 2020. Tetapi jarang-jarang saya pakai lah. Oh, nggak rutin. Nah, baru 2 bulan lalu setelah ada gejala tidak bisa bangun tempat tidur, badan panas, meriang, sendi-sendi dan semua sensorik saya mungkin 3 kali lebih sensitif peka. daripada saat itu. Makan yang sebetulnya normal, rasanya asin. Makanan yang tidak pedas, rasanya pedas karena ada pedasnya sedikit. Terus luka-luka yang bekas luka mendadak sakit semuanya. Oh gitu. Artinya semua sensor-sensor yang ada di tubuh saya 3 kali lebih peka mungkin. Iya. Sehingga ya semuanya sakit jadinya. Nah akhirnya saya menggunakan teknologi laser untuk mempercepat itu dengan 1 jam sehari 2 kali. Dan alhamdulillah setelah cek darah pertengahan bulan lalu, triglycerid yang tadinya 1000 sekarang normal. Gula yang tadinya ada remark, ada bintangnya normal juga. Hanya ada sedikit yang masih perlu diperbaiki, mungkin LDL ya. LDL masih ada Jadi bintang sedikit, tapi tidak terlalu tinggi Nggak kalau terlalu kata tinggi. dokter. Ya, jadi di sini kita sudah ada hasilnya ya dari hasil pemeriksaan dari Pak Andi sendiri ya. Kalau kita lihat di sini beberapa komponen yang diperiksa itu merupakan kolesterol total, trigliserid, asam urat, gula darah 2 jam setelah makan ya kan ya. Kesemuanya sudah bagus, tapi memang harus ada yang diperbaiki yaitu LDL-nya. LDL-nya masih di angka 150. Berarti apa yang harus Bapak kejar adalah LDL-nya harus kita angka normalnya. Berapa optimalnya? Di angka 100-an ke bawah ya. Dengan semuanya kalau misalkan kita sudah kejar, maka yang namanya kesehatannya Pak Andi berarti sudah optimal saat ini ya. Jadi pakai lagi, obatnya tetap dikonsumsi. Saya tuh malah mau ngebahas lebih jauh tuh sebetulnya adalah kenapa sih Bapak bisa kemudian triglyceridnya kebantu, kolesterolnya kebantu. Sekarang Bapak cuma ngebedakannya lagi sama yang tadi Pak, LDL. yang LDL-nya aja. Tapi ini udah bagus Pak, karena harus dibagi 2. Karena kalau kolesterol total aja, takutnya nganggapnya udah bagus. Padahal LDL-nya masih mesti dikejar. Gini Pak, yang pertama adalah kalau pakai teknologi laser itu, tubuh kita nih akan diajak nih pemirsa mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Yang dilakukan pertama kali adalah vasodilatasi, pembuluh darah akan melebar. Waktu pembuluh darah melebar ini dengan sendirinya ya Pak ya. Semua nih yang namanya darah bisa mengalirnya tuh lancar, lebih banyak. Di sisi lain begitu dia membesar, gesekan berkurang. Karena gesekan berkurang,
tensinya turun. Yang kedua, dia juga akan menghambat terjadinya agregasi trombosit. Maksudnya, trombosit jangan nempel-nempel. Kalau trombosit nempel-nempel, permasalahannya cuma satu pemirsa. Jadi gumpalan namanya trombus. Yang ketiga, ada satu fungsi dari tubuh kita yang namanya apoptosis. Ini jarang disebutin, padahal penting banget. Yang meregulator, jadinya yang pokoknya yang ngurusin itu semua gitu adalah CNO. Dia ngurusin sel-sel mati. Sel-sel yang udah mati, yuk kita buang. Diganti dengan sel yang baru. Jadi apoptosis ini dibutuhkan dan gitu ya. Yang jadi juragannya itu si nitric oxide juga. Ingat ya, kalau kolesterol Bapak tinggi, kolesterol itu bukannya nempel di pembuluh darah, tapi masuk ke dalam pembuluh darah. Sehingga pembuluh darahnya jadi menyempit. Nah sekarang yang namanya teknologi laser ini dia akan menyinari ada 3 warna laser, ada kuning, ada merah, dan ada biru. Merah dan biru ini bertanggung jawab untuk kemudian menyebabkan tubuh kita mengeluarkan nitric oxide, zat juara yang kita butuhkan tersebut. Jadi kalau kemudian teknologi laser itu ditaruh di pergelangan tangan sebelah kiri, nitric oxide-nya akan dibawa ke seluruh tubuh. Teknologi laser membantu tubuh kita mengeluarkan cukup nitric oxide untuk menjalankan fungsinya. Betul sekali ya, terutama tadi kan sudah disinggung nih sama Mbak Lula bahwa ada yang namanya penggumpalan darah ya. Penggumpalan darah ini memang akan menjadi cikal bakal terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah kita. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa ada yang namanya trombus. Dia akan ada di dalam aliran darah kita. Dia akan menyumbat di pembuluh darah yang kecil kita. Kalau di otak, jadi stroke. Kalau di jantung maka akan terjadi yang namanya serangan jantung. Nah, si trombus ini sebenarnya bisa kita uraikan. Jadi ketika teknologi laser ini dia menghasilkan zat yang namanya nitric oxide yang tadi sudah dibahas oleh Mbak Lula. Nitric oxide inilah juga yang nanti akan membantu tubuh kita untuk menguraikan si trombus ini. Trombusnya akan terurai, sel darah merah yang nantinya tugasnya akan membawa gizi dan oksigen ini akan disebarkan ke seluruh tubuh kita sehingga tubuh kita tidak kekurangan oksigen. Kemudian gimana lagi? Ada gula di dalamnya. Kemudian ada lemak yang terjebak di dalamnya. Termasuk obat-obatan yang tadinya harus disalurkan ke seluruh organ tubuh kita yang terjebak di dalam trombus. Ketika trombus ini terurai, maka semuanya bisa digunakan oleh tubuh kita. Untuk itulah yang trombus ini harus kita uraikan. Dengan cara apa? Dengan kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat, kita tambahkan laser di dalamnya. Dengan kita aktif menggunakan teknologi laser, maka laser inilah yang nanti membantu untuk mengembalikan nih kualitas darah dan pembuluh darah kita. Jadi pemirsa yang sudah jalankan pola hidup sehat, sudah nurut sama dokternya, minum obat secara teratur, seperti yang Pak Andi lakukan berdasarkan ceritanya tadi, tambahin lagi. Ada yang namanya dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Ini seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia sejak 10 tahun terakhir ini ketika alat ini pertama kali ada di dalam negeri. Penggunaan rutin dokter laser atau Accu-Laser sehari 2 kali dengan durasi minimal 15 menit, maksimal 60 menit per sekali penggunaan akan bantu kendalikan diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, asam urat tinggi. Harapannya adalah apa? Anda dan saya yang menggunakannya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi. Take action segera ya pemirsa untuk mendapatkan Accu-Laser atau dokter laser melalui nomor yang tertera di layar kaca. Jadi pastikan pemirsa hanya mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Didukung oleh Sebenarnya yang menarik saya nih pemirsa untuk pengen nanya sama Pak Andi nih sekarang. Kenapa sudah punya teknologi laser cukup lama? Lalu menunggu ada keluhan kesehatan dulu baru kemudian dipakai secara rutin. Maksud saya gini Pak Andi, apa yang membuat Bapak kemudian berpaling kembali kepada teknologi laser yang sudah selama ini Bapak endapkan? Ya pertama saya sebetulnya khawatir ditanya. Khawatir nggak? Saya bilang khawatir. Saya khawatirnya istri saya. Saya khawatir dia guilty feeling, dia sudah menyiapkan makanan, diet, karena dia tahu saya berpenyakit gula dan kolesterol. Sampai berkata,
saya harus nyiapkan menu apa lagi, kan begitu. Jadi kan saya khawatir juga justru ke istri, akhirnya ya sudahlah, saya all outnya dengan apa ya, saya lihat nonton Google Healthy itu, kemudian oh ya saya kan punya alat ini, ya sudah saya coba pakai dengan intensitas yang maksimal 1 jam 2 kali sehari, dan sebulan kemudian setelah dicek lagi ya hasilnya triglycerid yang tadinya 1000 jadi normal. Dokter pun senang gitu. Istri saya juga senang, gitu loh, normal kan gitu. Pas banget nih ngomongin meriksa. Saya ngomong begini, pemirsa, saya mau ajak Anda. Kita belajar di segmen Tahukah Anda? Pemeriksaan parameter lemak darah untuk kesehatan tubuh. Tahu nggak pemirsa soal ini? Kita tanya Mbak Lula. Iya, silakan. Kita mau meluruskan lagi nih pemirsa. Kenapa sampai meluruskan? Karena banyak yang bertanya nih sebetulnya. Nanti saya akan jabarkan mengenai nilai yang optimal sama nilai kemudian yang biasa seharusnya. Kita mulai kalau bicara lemak darah, ada yang namanya trigliserida, ada yang namanya kolesterol yang dibagi 2 kemudian, LDL sama HDL. Kita mulai dari kolesterol. Kenapa kolesterol? Karena berhubungan juga sama nitric oxide ya. Si kolesterol ini pegangan cuma 1. Kalau total dia 200, tidak boleh mencapai 200. Jadi batas kita tuh di 200. Tapi kemudian angka 200 ini tidak menggambarkan apapun. Jadi Anda nggak bisa periksa cuma 200. Oh, saya cuma 199 misalkan. Wah, bagus dong. Iya, tapi begitu dipecah, LDL-nya tinggi sekali, HDL-nya rendah. Berarti gimana? Berarti nggak bagus juga. Terus bagaimana dong jadinya? Jadi sebaiknya memeriksakan selalu dengan LDL dan HDL juga. LDL, hitungan angka batasnya adalah 130. Jangan sampai 130 gitu dikasih bintang nanti dia. Tapi itu cuman yang pemeriksaan biasa. Kalau mau optimal, yang baik adalah di bawah 100. Siapapun juga, di umur berapapun juga diajak untuk masuk mencari yang optimal. Apalagi kalau ternyata punya permasalahan jantung. Langsung permintaan di bawah 100. Yang kedua adalah HDL. HDL itu minimal di 40. Tapi sebaiknya kalau perempuan nih ketemu di angka 60. Kenapa? Perempuan belum menopause, dia punya yang namanya estrogen yang akan bantuin dia untuk bikin HDL. Kalau HDL-nya cuma di angka 40 berarti sebetulnya udah kacau banget itu sebetulnya. Jadi kalau buat perempuan pegangannya di 60. Makin tinggi makin baik karena HDL ini akan membantu ya kerja jantung kita. Dia akan menyehatkan jantung kita. Yang kedua, yang punyanya Bapak nih, punya Pak Andi. 1000 aja punya Pak Andi. Padahal batasannya adalah 150. 150 Bapak Ibu sudah dikasih bintang. Kalau 1000 gimana? Bintangnya banyak Pak Jenderal, Pak itu kayaknya Pak udah Pak. Makanya kita dengar pas 1000. Biasanya kita ketemu 400 sudah sering ya Pak. Ketemu 500 sering. Saya baru ketemu loh Pak Andi sampai 1000. Jadi pemirsa benar-benar harus mesra dengan angka-angka ini dan bukan dirasakan. Harus diperiksa betul kata cowok kita. Tapi ngomong-ngomong Pak, dipakai nggak intranasal itu? Bapak tahu nggak intranasal apa? Iya, ada di dalam paket itu ada intranasal, pernah saya pakai. Iya. Hanya yang kemarin masih belum. Tapi nanti akan saya pakai juga itu karena itu juga sangat penting untuk daerah atas kepala kan. Betul. Kalau misalkan ya Bapak kan pasti nggak punya bayangan tentang yang namanya trigliserid itu di angka 1000 ya kan ya. Iya. Bapak harus bayangkan kalau misalkan kualitas darah kita trigliseridnya di angka 1000 itu seperti dia kuah opor Pak. Ya. Bisa dibayangkan kalau misalkan jantung kita ini tugasnya kan dia memompa nih, memompa darah kita ke seluruh tubuh. Jadi kalau dia seperti kentalnya itu seperti kuah opor yang dipompa, kira-kira nih lancar nggak ke arah kepala kita? Nggak lancar itu. Sisa-sisa lah sampai Sisa-sisa kepala. ya, kan, ya? Nah jadi kenapa sih kita membutuhkan yang namanya intranasal? Jadi intranasal ini ya dia sama laser juga, ya dia merupakan salah satu ekstensi dari teknologi laser yang kita pakai di pergelangan tangan kita. Jadi ketika kita pakai nih Pak di area rongga hidung kita nih pemirsa ya. Jadi rongga hidung kita ini dia banyak sekali pembuluh darah. Pembuluh darah yang tadinya sudah menyempit, sudah banyak sumbatannya, sudah ada trombusnya, ini nanti akan dibantu untuk dilancarkan kembali. Jadi kalau misalkan kita berkaca nih dari kepala kita, organnya banyak di sana. Ada mata, ada telinga, ada hidung, kemudian lebih dalam lagi ada otak. Di dalam otak lagi itu ada kelenjar pineal penghasil melatonin bagi tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita pakai nih intranasalnya, maka tidur kita bagus.
karena melatonin kita akan diproduksi lebih optimal lagi oleh kelenjar pineal kita. Kemudian mata kita nih akan terbantu untuk terjaga visinya. Penglihatan kita akan lebih jelas. Pendengaran kita lebih bagus lagi. Dan yang pastinya orang-orang dengan keluhan sakit kepala, vertigo, migrain ini akan lebih terbantu. Dan yang perlu diingat juga bahwa kalau misalkan ya biasanya orang yang sudah lanjut usia akan terjadi nih kepikunan, penurunan daya ingat, penurunan proses berpikir diakibatkan karena aliran darah yang memang sudah berkurang. Jadi kalau kita pakai intranasalnya, maka kepikunan ini bisa kita cegah. Itulah kira-kira manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita memanfaatkan teknologi laser yang intranasalnya. Kan banyak yang suka menanyakan kenapa sih gitu pemirsa, kenapa pakainya mesti di pergelangan tangan sebelah kiri. Kita mau cerita mengenai titik akupuntur. Titik akupuntur yang pertama yang diaktifkan adalah PC. PC itu perikardium, di sekitar jantung. Ada PC 6 dan PC 7. Kemudian ada HT4, HT5, 6, dan 7. HT sendiri kependekan dari heart, artinya jantung. Jadi yang dirapikan bukan cuma jantung, tapi daerah sekitar jantung. Kemudian ada lagi titik akupuntur yang LU. LU itu elang. Elang itu artinya paru. Dari 7, 8, dan 9. Kenapa kemudian kita mengajak semua, walaupun dia punya sakit apapun, yuk pakai teknologi laser untuk pencegahan. Karena sebetulnya titik-titik tersebut akan diaktifkan dan akan mencegah ya supaya organ ini semuanya berfungsi dengan sempurna. Jadi pemirsa di rumah sudah saatnya. Tunggu apa lagi? Pola hidup sehat kita gabungkan dengan yang namanya teknologi laser untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Dan harus diingat, lagi-lagi ya, kualitas darah dan pembuluh darah ini akan menjamin kualitas hidup kita. Jadi kalau punya penyakit, punya permasalahan apapun, selesaikan aja deh. Jangan sampai ketemu komplikasi. Kalau nggak punya penyakit, tetap saja jaga kesehatan dengan sempurna dengan menggunakan teknologi laser. Pak Andi, Bapak ajakin ke pemirsa dong, kasih tahu mereka untuk ikut menggunakan laser, karena bagaimanapun Bapak juga sudah membuktikannya. Ya. Kasih tahu mereka. Jadi pemirsa di rumah dan di mana saja yang berada, saya memang sudah hasil-hasil dari pemeriksaan saya sudah dari 2017, kolesterol tinggi, gula tinggi kan begitu, tensi kadang-kadang tinggi. Dan itu sudah menggunakan obat, ya hasilnya sih ya rata sebetulnya, tidak naik sekali dan juga tetap masih ada bintang kan begitu. Nah setelah sebulan ini saya menggunakan teknologi laser, hasil lab yang kemarin ya dari 1000 bisa sampai normal itu kan jauh sekali. Dengan obat yang selama ini juga sama dengan bulan-bulan sebelumnya kan begitu. Kemudian gula yang dari sejak di arsip saya itu 2020 saya kumpulkan terus, tidak pernah tidak berbintang gula. Yang cek kemarin bintangnya hilang. Artinya normal kan untuk gula. Gitu. Terima kasih Pak sekali lagi. Pak Andi, cerita Bapak pasti jadi kekuatan buat beberapa orang yang berusaha untuk normal tapi nggak normal-normal. Udah minum obat belum maksimal, pola hidup pun masih harus dibantu dimotivasi. Tapi Pak Andi bercerita yang sejujurnya, yang sebenarnya dari pengalaman beliau menggunakan teknologi laser yang namanya dokter laser atau AccuLaser. Pak Andi sekali lagi terima kasih karena Bapak sudah kembali menggunakan secara rutin 2 kali sehari dengan durasi antara 15 hingga 60 menit. Teknologi laser yang disebut AccuLaser atau dokter laser seperti yang saya pakai ini pemirsa. Dan ini adalah alat yang punya spesifikasi 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Penjelasan yang komprehensif tadi disampaikan oleh praktisi kesehatan, termasuk mengenai jumlah dan posisi daripada titik-titik yang dirancang sedemikian rupa di pergelangan tangan kiri kita adalah titik akupuntur, yang ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tapi ingat, pelajaran hari ini dari Pak Andi adalah menggunakan dokter laser atau AccuLaser harus rutin sehingga bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat tinggi. Dan konsekuensinya adalah Anda dan saya akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Ayolah pemirsa, segera aja hubungin kami untuk bisa dapetin AccuLaser atau dokter laser. Nomornya sudah ada di layar kaca. Boleh hubungi sekarang atau nanti setelah acara ini selesai, dan izinkan tim call center dari GoGo Mall menceritakan kepada Anda hal ihwalnya, kebaikan-kebaikannya.
Pastikan pemirsa dapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Segera atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya. Sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.